Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat muslim muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai untuk sama-sama bertolabul ilmi, dan ini bagian daripada taatan kita kepada Allah, Rasul, juga ulul amri, juga bagian daripada upaya kita untuk memakmurkan masjid Allah ini. Para ikhwan sekalian, semoga apa yang kita laksanakan, yang kita korbankan, semua menjadi amal soleh buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karenanya mari kita luruskan niat kita agar yang kita laksanakan ini semata kita kerjakan karena Allah, mengharap ridho Allah, ya, tidak tercemar dengan niatan-niatan yang lain, ya. Amin. Para jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, masih di bab yang ke-81, yaitu babu wujubi ta'ati wulatil amri fi ghairi maksiatin wa tahrimi ta'atihim fil maksiyah. Bab tentang wajib taat pada ulul amri dan pada perkara yang bukan maksiat, dan haram mentaati mereka, ya, ulul amri dalam perkara yang maksiat. Ini pertemuan yang kesekian, ya, para ikhwan sekalian, dan sekarang gilirannya hadis yang ke-7, ya. Jadi ayat-ayatnya sudah, walaupun pastinya banyak ayat-ayat yang tidak ditampilkan di sini. Nah, kalaupun yang sudah kita kaji juga pastinya belum maksimal, ya. Masih banyak kekurangan di sana sini, ya, karena keterbatasan kami. Dan sekarang kita langsung saja, ya, ke hadis yang ke-7 atau ke-669, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anabi Hunaidah, itu ya Pak? Betul nggak itu hadisnya? Ya. Wa anabi Hunaidah, namanya Wa'il bin Hujrin, ya, biasa dipanggil Abi Hunaidah, ya, bapaknya Hunaidah. Namanya Wa'il, ya, bin Hujrin. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, Sa'ala Salamatu bin Yazid al-Ju'fi, telah bertanya Salamah bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Abi Hunaidah atau Wa'il bin Hujrin ini menceritakan, ya, hal atau peristiwa yang beliau saksikan ketika sahabat menanyakan sesuatu kepada Nabi, yaitu sahabat siapa? Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Semoga Allah meridhoinya. Faqala, maka Salamah bin Yazid bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ya, begitu sopannya, tawaduknya beliau berbicara dengan Nabi. Ara'aita, bagaimana menurut engkau, in qamat alaina, apabila telah tegak atas kami, maksudnya telah berlangsung umara'un, ada umara' para pemimpin, yas'aluna, mereka meminta kepada kami, ya, kami di sini maksudnya umat,
haqqahum, hak mereka, ya, tentang ketaatan mereka pinta, ya, dan yang lain-lain. Wa yamna'una, dan mereka menghalang-halangi haqqona, hak kami, artinya hak kami sebagai umat tidak diberikan, tidak dapat. Fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan kepada kami? Fa'arada anhu, maka beliau berpaling darinya. Jadi waktu itu tidak langsung dijawab, ya, sama Nabi, tapi Nabi berpaling, ya, jadi nggak langsung dijawab. Habis sesaat berpaling, summa salahu, kemudian beliau menanyakannya. Faqala Rasulullah SAW, ya, maka Rasulullah SAW bersabda, isma'u wa ati'u, dengarlah oleh kalian semua, ya, tentang apa, titah-titahnya, amr-amrnya, perintah-perintahnya, amanah-amanahnya, ya, dengarkan. Arahan-arahannya didengarkan. Wa ati'u, dan taatilah. Jadi setelah didengar amanah-amanahnya, perintah-perintahnya, wa ati'u, dan taatilah oleh kalian semua. Fa innama, maka sesungguhnya hanyalah alaihim, atas mereka para pemimpin tadi yang menuntut untuk ditaati, menuntut hak mereka tapi tidak memberikan hak umatnya, itu makumilu, apa yang mereka tanggung, apa yang mereka pikul, ya, jadi apa yang mereka bawa. Jadi mereka akan mempertanggungjawabkan, ya, maksudnya apa yang telah mereka lakukan. Mereka akan menanggung, ya, akan bertanggung jawab di atas apa yang mereka lakukan. Waalaikum, dan atas kamu juga, ya, kita sebagai umat, mahumiltum, apa yang kalian telah tanggung. Artinya seberapa banyak, seberapa jauh ketaatan yang kita berikan pada mereka, atau sebaliknya kita mungkin tidak taat, ya, dengan amanah-amanah yang Umar berikan pada kita, semua akan kita pikul, ya, akan kita nanti akan diminta pertanggung jawabannya. Riwayat Muslim, hadis dari Imam Muslim. Nah, ini para ikhwan sekalian, pertanyaan Salama ini pertanyaan apa? Pertanyaan cerdas. Kenapa pertanyaan cerdas? Karena waktu itu yang memimpin Nabi, kan, yang memimpin Nabi. Berarti artinya beliau belum mengalami, ya kan, belum mengalami ada pemimpin yang seperti yang dia apa? Duga, ya. Gitu. Karena pada zaman Nabi dan amir-amir yang Nabi tunjuk, insya Allah, ya, semua mereka orang-orang yang amanah, ya kan, amanah itu, yang amanah. Tapi berpikirnya apa, dia jauh, ya. Jauh. Jadi seperti sudah ada apa, rasan-rasan, firasat bakal ada umarok yang model-model, ya, kayak gini, gitu, ya kan, ya, seperti itu. Karena dia belum ngalamin, ya, tidak mengalami, ya, pada zaman Nabi. Gitu. Zaman Abu Bakar juga tidak mengalami. Artinya Abu Bakar juga orang yang sangat apa, amanah. Umar juga demikian, ya. Utsman, Ali, ya, semua adalah para khalifah yang disebut apa? Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin, para khalifah yang mendapat petunjuk. Khulafa yang ala minhajin nubuwah, yang mengikuti jejak kenabian, ya kan? Mengikuti jejak kenabian. Jadi nggak mungkin seperti apa yang diprediksi oleh Salama. Nah, tapi artinya hal seperti ini bakal terjadi, gitu, ya, terjadi. Seperti hadis yang pernah kita telaah, ya, kasus, ya, seorang sahabat yang datang kepada salah satu pemimpin dari kalangan dinasti Umayyah, ya. Nah, itu.
Nah, para ikhwan sekalian, pertanyaannya adalah, wahai Nabi, bagaimana menurut engkau jika qomat, ya qomat ini maksudnya di mana suatu daerah, ya suatu wilayah, ya dipimpin oleh amir yang, ya, atau para umaro yang memimpin suatu wilayah. Umaro di sini kan bisa jadi tingkat apa? Bisa jadi tingkat riasah, bisa juga tingkat niabah, bisa juga tingkat apa? Wilayah. Gitu. Nah, yang amir ini disebut kalau riasah apa? Rois, kalau niabah naibul imam, kalau wilayah apa? Waliul imam. Itu disebut umaro. Ya, disebut umaro, para amir. Disebut umaro, para amir. Gitu. Nah, kalau para amir tadi entah di tingkat, ya riasah atau mungkin di bawah riasah, ya ada jiran atau kemudiran, riasah atau di atasnya niabah atau wilayah seperti itu. Atau juga bisa jadi keamiran-keamiran yang sifatnya apa? Keamiran majlis-majlis, ya. Entah amir dalam di majlis apa? Tarbiyah, majlis dakwah, majlis ukhuwah dan sebagainya. Itu juga yang bitonah yang membantu amir tadi. Nah, mereka yas'aluna haqqahum, jadi meminta haknya, hak yang dituntut itu apa oleh para umaroh? Ketaatan. Ketaatan itu luas, ya, ketaatan itu luas. Mereka menuntut untuk ditaati, baik perkara maliyahnya, perkara ukhuwahnya, perkara dakwahnya, perkara tarbiyahnya, kayak misalnya minta ditaati. Gitu. Nah, sebaliknya wa yamna'una haqqana, dan mereka tidak memberikan, menghalang-halangi akan hak-haknya umat. Haknya umat. Nah, umat itu juga haknya untuk disantuni, disantuni. Penyantunan juga apa? Lengkap, ya, penyantunan itu. Masalah ukhuwah, masalah taklim, ini termasuk salah satu, Pak. Taklim ini bagian pada penyantunan. Ya, taklim ini bagian pada penyantunan yang diberikan oleh umaro, ya, ini taklim, bagian penyantunan. Bagian, ya. Nah, ketika penyantunan itu nggak diberikan kepada umatnya oleh umaroknya, fama ta'muruna. Ini kalau mungkin di luar Pak? Di luar Jamaatul Muslimin, di luar sistem khilafah, mungkin adanya bisa jadi apa? Kudeta, muncul para bugot, pemberontak, gitu kan? Seperti itu. Demo sana sini seperti itu. Demo sana sini. Nah, ternyata di dalam Islam tidak seperti itu. Maka ketika itu Nabi, ya, walaupun nggak spontan langsung jawab, tapi Nabi sempat berpaling dulu, kemudian menanyakan, maka Nabi memberikan penjelasan, isma'u wa ati'u. Jadi tidak boleh dikudeta, Pak, tidak boleh diberontak, tidak boleh melakukan bugot, ya, tidak boleh melakukan apa? Demonstrasi, ya, gitu kan. Tapi isma'u, dengarkan, wa ati'u, dan ta'atilah. Jadi tetap kita disuruh untuk memberikan hak mereka untuk ditaati, didengar dan ditaati. Nah, jadi perkara yang pertama adalah isma'u, ya, isma'u, dengarkan. Ini berarti hak untuk para umaro untuk mendapatkan ini dari kita. Ya, artinya kita mendengarkan amanah-amanah yang mereka sampaikan, perintah-perintah yang mereka sampaikan, termasuk juga, ya, ini diantaranya, ya, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Nah, kalau nasihat-nasihatnya saja sudah kita tidak mau, Pak, sudah nggak mau isma'u tadi, nggak mau sami, nggak mau menjadi mustami, nggak mau menjadi pendengar, ya, sudah nggak mendengar.
Ini bisa jadi merupakan salah satu apa? Merupakan salah satu apa? Bentuk lawannya ketaatan apa? Pengkhianatan. Loh iya kan? Ya seperti itu. Kemaksiatan. Merupakan kemaksiatan. Kalau kita sudah tidak mau, berarti memaksiati berarti. Dan memaksiati apa? Umaro. Yang maksud umaro hakikatnya memaksiati Nabi. Kata Nabi kan gitu. Man ata'ani faqad ata'allah. Wa man asani faqad asallah. Man asa'ani faqad asallah. Wa man asa'amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaatiku berarti mentaati Allah. Dan barang siapa yang mentaati amirku berarti mentaati aku. Dan barang siapa yang memaksiati aku berarti memaksiati Allah. Dan barang siapa yang memaksiati amirku berarti memaksiati aku. Amirku di sini maksudnya amir yang Nabi tunjuk. Nabi pernah menunjuk amir dalam suatu syariah misalnya. Apa syariah? Sebuah peperangan. Atau Nabi juga pernah menunjuk seorang amir dalam suatu wilayah tertentu. Ya, biasanya yang ditunjuk itu adalah kepala sukunya untuk menjadi semacam rois seperti itu. Nah, contohnya seperti siapa itu? Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau nggak salah ya, pernah seperti itu. Dan yang lain-lain. Itu adalah amir-amir yang Nabi tunjuk. Yang mereka mengamiri ya itu. Jadi Nabi mengunjuk amir-amir di wilayah-wilayah ya, itu namanya umarok juga seperti itu. Nah, itu mentaati amir-amir itu sama dengan mentaati Nabi. Memaksiati amir-amir itu sama dengan memaksiati amir-amir itu sama dengan memaksiati Nabi, dan hakikatnya mentaati Allah. Seperti itu. Jadi, nah, isma'u wa ati itu sudah merupakan paket. Ya, paket. Jadi nggak bisa kita cuma rajin mendengar tapi tidak ada ketaatan. Jadi sudah paket ketaatan itu. Paket itu. Nah, jadi sini indahnya, idealnya gitu ya, idealnya kita masing-masing masing-masing sebagai siapa kita? Kalau kita sebagai umaro masing-masing untuk berbuat sebaik-baiknya, melakukan pelayanan kepada umat. Dan kita sebagai umat masing-masing berbuat maksimal untuk memberikan ketaatan. Nah, itu baru akan terjadi apa? Keindahan. Itu bukan saling tuntut, bukan saling mengecam, ya. Tapi masing-masing berusaha ya untuk memberikan yang terbaik ya. Umaro memberikan terbaik untuk umatnya dalam memberikan apa? Santunan, pelayanan, dan umat memberikan ketaatan dengan maksimal. Nah, pada giliran nanti masing-masing kata Nabi fa inna ma alaihim mahum milu. Maka sungguhnya atas mereka nih para umaro, apapun yang mereka lakukan, maksimal atau tidak maksimal memberikan pelayanan santunan kepada umatnya, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau pelayanan penyantunan masalah apa? Materi, masalah keilmuan, masalah ukhuwah, ya, itu semua nanti tanggung jawabannya ada di sisi Allah. Juga kita sebagai umat, wa alaikum ma humiltum, dan buat kamu nih kita para umat, ya, para umat itu juga ma humiltum, apa yang telah kalian tanggung. Jadi sebesar apa ya, ketaatan kita yang kita berikan pada umaro. Taat yang penuh dengan apa? Semangat, setengah semangat, apalagi Pak? Tidak semangat, atau tidak taat, atau sama sekali tidak taat. Kan gitu ya Pak? Ada yang sangat semangat. Sangat ada ya. Kan ayatnya sudah, hadisnya di atas sudah kan. Yang sangat semangat tuh yang apa? Wa man syatika, dalam keadaan kamu semangat, itu hadis yang nomor berapa kemarin ya? 1, 2, 3, 4, 5 itu yang kelima tuh. Nah, itu semangat. Atau dalam keadaan tidak semangat, masih lumayan, enggak semangat, tapi masih ada taat. Kalau masih taat, walaupun tidak semangat.
Ya, nggak semangat itu bahkan kategorinya apa? Wa makrohika, ya sesuatu yang kita tidak suka, termasuk. Nah, tapi kalau masih taat, nah masih mending ya, lumayan. Tapi kalau sudah tidak taat, nah ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Semua ada konsekuensinya, gitu ya. Semua ada konsekuensinya. Karena taat dalam al-jamaah ini merupakan prinsip hidup, ya, prinsip ya sangat-sangat mendasar ya, sangat mendasar. Ada yang tanyakan? Kemudian lanjutin? Gak ada ya.